Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya ingin menanyakan tentang masalah satu organisasi yang diberi nama ISIS itu, Buya, yang katanya itu adalah suatu kelompok orang-orang yang memerangi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, bahkan menghalalkan darah kaum muslimin, kan, Buya. Nah, apakah untuk mereka ini mereka sudah bisa dihukumi dengan orang-orang yang murtad atau kafir, Buya? Dan apakah darah mereka juga halal, Buya? Karena mereka telah banyak membunuh dari para orang-orang yang soleh, gitu, Buya, yang kita yakini kesolehan dan kebenaran, kebaikannya itu, Buya. Masalah ISIS yaitu agama penegakan syariat Islam di Suriah dan Irak, itu ISIS ya. Cuman kita akan berbicara lebih luas, tidak ada hubungannya langsung dengan ISIS. Semua fatwa yang diberikan oleh seorang apapun, alim kayak apapun, jika menumpahkan darahnya orang yang beriman, itu adalah jarimah, itu kejahatan yang luar biasa, tidak diperkenankan. Dan kalau kita lacak kelompok-kelompok semacam itu, kelompok-kelompok semacam itu, kelompok yang suka menfatwakan bunuh padahal orang yang seagama, takfiri, mudah mengkafirkan. Biasanya alasannya karena kafir, bid'ah, sesat dan sebagainya. Maka itu adalah sebetulnya yang sering kami ceritakan Khawarij baru. Modelnya bukan satu model, makanya kita tidak pakai gelar apakah ISIS atau yang lainnya. Pokoknya setiap kelompok yang dikit-dikit mengkafirkan. Loh, kita ini fatwa, kita ini kafir loh ya. Jadi Buya Yahya itu kafir. Ada sebuah catatan, itu adalah orang-orang yang mubtadi' dan termasuk kafir, menyeru kepada kebid'ah dan kekafiran, ditulis kita ini. Jadi kalau mereka itu ada kelompok tertentu itu, kita tidak menyebut namanya sis secara khusus, karena apa? Selain itu juga ada. Nanti dipikir apa? Masalah sis kita perlu cek kembali siapakah sis, bagaimana keadaan sis dan hubungannya dengan siapa, kita perlu cek dulu. Tapi kita beri kaidah secara umum, bukan urusan masalah ISIS kok, ISIS. Kita tidak urusan dengan ISIS. Akan tapi kita berurusan dengan kaidah secara umum. Dulu ada kelompok Khawarij menfatwakan harus dibunuh 3 manusia. Yang pertama adalah Imam Ali bin Abi Thalib, ahli surga, dibunuh. Amr ibn As, Muawiyah. Masalah tahkim hanya masalah perbedaan pendapat. Waktu Imam Ali melepas kepemimpinannya lalu diberikan kepada Muawiyah, kemudian heboh, ada sekelompok yang keluar daripada kelompok ini, Khawarij, namanya Khawarij, keluar dari ahli sunnah. Dan kita di sini memang sudah ada sekarang, nggak ada orang mengatakan dirinya Khawarij, akan tapi pemikiran Khawarij ada. Cirinya Khawarij itu apa? Mudah mengkafirkan orang lain. Jadi Sayyidina Ali itu dikatakan kafir. Kok berani orang yang sudah diberi kabar gembira surga oleh Rasulullah dikatakan kafir? Gimana ini? Diambil menantu Imam Ali bin Abi Thalib dikatakan kafir, sehingga fatwa bunuh itu adalah karena dianggap sebagai seorang yang kafir. Dan punya ciri khas lagi, mereka itu orang Khawarij sangat dekat dengan Al-Quran. Tapi Al-Quran la yatajawazu an hanajiri, enggak melewati tenggorokannya. Hanya kalau membaca Al-Quran sampai dikatakan bisa berderai air mata, jenggotnya basah. Bahkan Ibnul Muljam, bahkan termasuk yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib itu sendiri, dalam riwayat setelah mengucurkan air mata waktu sholat. Al-Quran, pernah baca Quran sampai nangis? Dia dengan Al-Quran, dan dikit-dikit Al-Quran, inil hukum illa lillah, hukum hanya milik Allah, nggak ada tahkimnya. Sayyidina Ali dengan Muawiyah, dan ini adalah nggak benar, mereka kafir semuanya. 3 orang harus dibunuh. Yang bisa berhasil dibunuh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, adapun Amr ibn As dengan Muawiyah lepas. Lihat, lah kelompok kalau mau mudah mengkafirkan, tawasul kafir, innalillah. Makanya termasuk anak buahnya Khawarij yang mengatakan tawasul kafir. Kalau pengen tahu tawasul yang sudah kami jelaskan, tidak kafir dengan hujah yang jelas. Mungkin pengajian terakhir di Sabtu di Umul Barohin setelah pungkasan, apa itu tawasul dibagi 2, dan bagaimana ulama terdahulu menanggapi tawasul. Dan memang juga ada kesalahan dari kaum muslimin yang melakukan tawasul, mendefinisikan tawasul salah,
Sehingga dari definisi yang salah inilah akhirnya seseorang dihukumi menjadi kafir. Nah, kita tawasul sangat jelas. Bisa diambil nanti, segera diangkat di media yang lebih luas masalah definisi tawasul kemarin itu. Nah ini jadi mudah mengkafirkan, dikit-dikit kafir. Bid'ah, kalau bid'ah sih masih lumayan, nggak sampai membunuh kan. Tapi itu ada sebagian yang difatwakan harus dibunuh. Ini ada. Masyarakat saat ini mudah membunuh karena alasannya dia sudah kafir. Allah. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Dan darahnya seorang yang beriman itu adalah haram. Hartanya pun haram. Nah kalau sudah orang dikatakan murtad keluar dari Islam, hartanya pun hadar. Nggak berguna. Untuk Baitul Mal nanti. Nggak diwaris oleh anak-anak juga. Maka dari ini ada sekelompok yang saat ini mudah mengkafirkan. Kita tidak membatasi dengan gelar apakah namanya kelompok itu, asalkan kalau kelompok itu mudah mengkafirkan, itulah kelompok yang keturunan daripada Khawarij. Ada di Makkah seorang alim besar, Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Waduh, fakta kafir, fatwa kafir. Fatwa kafir muncul di sana sini. Cuman kenapa tidak dibunuh Sayyid Muhammad Maliki? Enggak berani. Coba saja Sayyid Muhammad tidak punya kekuatan. Tidak punya teman-teman orang besar, murid-muridnya kan orang besar di penjuru dunia. Kalau enggak sudah dibunuh dari dulu. Tidak dibunuh dari dulu. Nah, karena apa? Dianggap kafir karena urusan-urusan sepele, urusan khilaf seperti itu. Jadi ada kelompok yang mudah mengkafirkan. Itu adalah Khawarij dan itu berbahaya. Main gantung, main bunuh, main tembak. Nah, bahkan dengar kabar terakhir di Yaman ada 2 dari habaib dari bangsa Al-Jufri ditembak dari kelompok yang mudah mengkafirkan. Dari kelompok yang mudah dalam beberapa waktu, tidak sama yang pertama dengan yang kedua jaraknya nggak sampai seminggu. Jadi tidak lama ditembak, main tembak, kafir, tembak, kafir, tembak, kafir, tembak, innalillah. Tidak begitu. Sehingga betul-betul syariat Islam ahli sunnah wal jamaah. Kalaupun ada orang murtad, kalau ada orang murtad keluar dari Islam pun memang harus dipenggal lehernya, dibunuh. Cuman cara membunuhnya pun harus ada prosedur hukum, aturannya. Yang berhak menegakkan hukum ini namanya hukum imamah. Kalau kita belajar fikih, hukum dibagi 3. Hukum imamah, ada hukum qadha, ada hukum farad. Hukum farad, hukum pribadi. Salat, zakat itu urusan pribadi. Semua orang bisa mengeluarkan tanpa bantuan seorang hakim atau tanpa bantuan seorang pemerintah, seorang pejabat. Yang kedua hukum qadha. Biasanya perselisihan pernikahan, persengketaan harta harus ada qadhi. Ada lagi hukum imamah. Yang memutuskan ini kafir dan tidak kafir itu adalah imamah. Murtad tidak murtad itu imam. Tidak boleh setiap orang. Nah sekarang dikit-dikit kafir, fatwa ini kafir. Kadang pakai ayat tapi nggak paham. Wa lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang menghukumi bukan dengan hukum Allah maka kafir. Oh tidak. Tidak harus kafir, dilihat dulu. Dia tidak menghukumi hukum Allah mungkin karena. Nah ini. Karena apa? Atau tidak mungkin diterapkan di situ. Kafir langsung. Sehingga langsung mengkafirkan presiden, mengkafirkan pejabat, perkala. Ini model takfiri. Sementara ayat yang serupa ada 3. Wa man lam yakum bi anzalallahu fa ulaika humudz zalimun, fa ilahukumul fasikun, fa ilahukumul kafirun. Yang kafirun ada asbabun nuzulnya. Siapa yang kafirun? 2 model manusia. Yang pertama apa? Yang membuat hukum sendiri, lalu dikatakan ini hukum ini lebih bagus dari hukum Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan undang-undang negeri kita lebih bagus dari Al-Quran, kafir dia. Tapi kalau ada orang menerapkan hukum Belanda di Indonesia, tapi masih meyakini bahwasanya hukum Islam ada yang lebih bagus, maka tidak kafir. Kalau tidak darurat, fasik dia paling tidak. Gitu. Jadi orang yang menjalankan hukum-hukum yang bukan hukum Islam di Indonesia, asalkan dia masih meyakini bahwasanya hukum Al-Quran lebih bagus, dia tidak sampai derajat kafir. Kalau dia seorang pejabat yang punya kekuatan kok dia menerapkan, paling tidak fasik. Fasik. Atau dolim. Tapi dikit-dikit kafir. Wah ini ternyata mengkafir orang tidak gampang. Ini maka ini kalau secara umum, maka jangan sampai kita mudah masuk kelompok yang suka mengkafirkan.
Dan manhaj kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, lihat, kita tambahi asy'ariyati. Tidak sampai. Kita tidak akan mengkafirkan orang yang masih menghadap ke kiblat, kecuali ada ungkapan-ungkapan yang jelas-jelas menjadikan dia kafir. Tidak percaya Nabi Muhammad, mengatakan Al-Quran bukan wahyu, atau yang lainnya. Maka, atau mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, ini bahaya, merusak syariat Nabi Muhammad. Yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, wah ini keluar dari iman. Karena apa? Merusak syariat Nabi Muhammad. Sebab Nabi syaratnya harus punya wahyu dong. Kalau ngomong dari siapa? Dari Allah. Nanti bisa enak saja dihapus syariat Nabi Muhammad, bisa begitu nanti. Makanya kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir. Nah ini jelas kayak begitu. Pun demikian setelah dihukumi kafir, pemerintah yang berhak menegakkan. Jadi nanti ada istitab, suruh tobat dulu. Bukan orang per orang suruh nembak, ngeledakin bom sana sini. Dosa besar, lihat. Bom yang pernah diledakkan di sebuah base, di situ ada seorang muslim yang Masya Allah. Sebuah base, gara-gara di situ ada mungkin ada orang kafirnya. Meledak jedar begitu. Kadang di masjid, ada tidak pernah di masjid meletus itu? Kok bisa orang sholat ini? Orang sholat ini kan subhanallah, tidak begitu Islam, wahai ahli iman. Islam itu indah. Enak yang dibom. Langsung lolos surga. Dokter Buti. Lagi begini ini. Aduh, wah enak bener. Semoga panjang umur semuanya. Lagi ngaji pengajian langsung jedar begitu. Allah. Memang itu doa-doanya orang soleh, pengen mati di tempat yang mulia. Baik. Jadi kita jangan mudah terbawa kepada akidah-akidah yang gampang menyeru kepada kekafiran, dan itu membahayakan sekali dan keras. Madhab Asy'ari, kita tidak akan mengkafirkan orang yang menghadap ke kiblat, yang pernah sholat, kecuali dia misalnya menghalalkan zina, menghalalkan judi, menghalalkan babi, bukan anjing ya, menghalalkan babi. Itu lain, itu karena sudah disebutkan dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir, selesai itu. Berarti melawan Al-Quran. Baik. Terus kalau keputusan untuk mereka bagaimana Bu ya? Gimana? Apakah hukum untuk mereka sendiri? Oh mereka, Imam Ali sendiri mengatakan, jangan dihukum dia kecuali sebagai hukum Islam, hukum qisas saja. Karena dia min ikhwani, mereka termasuk dianggap sebagai orang yang Islam Muslim. Mereka mukmin, bermaksiat dosa gede. Akan tapi bisa saja dia menjadi kafir di hadapan Allah karena apa? Menuduh orang lain kafir. Mangqala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ala nafsihi. Atau ila nafsihi dalam riwayat. Oh kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan kepada saudara, "Hei kafir," padahal orang itu bukan kafir, maka dia telah mengkafirkan dirinya sendiri. Kenapa? Orang beriman kok dikatakan kafir. Berarti sebetulnya yang kafir adalah dia. Tidak mengakui orang beriman. Lah hukumannya di hadapan Allah nanti. Maka nggak gampang. Cuman kita juga jangan berlebihan. Sudah jelas melanggar syariat dianggap Islam, yaitu mengada nabi baru. Itu dianggap masih Islam, nggak apa-apa. Itu juga masih saudara kita kaum muslimin. Nah ini menjadi bermasalah. Sesuatu yang jelas-jelas keluar dari Islam masih dikatakan Islam. Ini adalah juga kelompok baru lagi yang aneh, liberalis. Jadi nggak bisa tegas. Cuman kita bukan berarti harus main bunuh. Kalau ada orang murtad hari ini pun harus ada prosedur hukum, istitab dulu, suruh tobat. Mungkin dia ikut-ikutan, apalagi orang awam. Orang awam kadang ikutan, dikembalikan dengan cara yang baik. Jadi indah akidah kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati ya, asy'ariyah ya. Kalau ahli sunnah wal jamaah yang lainnya ini yang palsu, mungkin ada banyak dengan kerasan. Ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Tapi Asy'ariyah yang benar, ada ketegasan juga satu sisi, bukan Asy'ariyah palsu juga. Katanya si Asy'ari, tapi dianggap akidah kafir pun masih keluar dari Islam pun dianggap sebagai muslim. Itu juga tidak benar. Maka kita berada di kutub ekstrimnya dalam Islam itu. Kutub ekstrim, dikit-dikit mengkafirkan, ngaku Islam. Yang satu lagi, ekstrim sebelahnya lagi, gak bisa mengkafirkan siapapun. Padahal dia jelas-jelas kafir. Kacau, ini semua adalah racun. Al-Islam khairul umuri awsatiyah. Kita adalah manhaj wasati. Dan termasuk Abul Hasan Asy'ari dahulu, zaman dulu bukan sekarang. Zaman dulu itu keluar manhaj Asy'ari itu dari dua kutub ekstrim, Jabariyah dan Qadariyah. Begitulah Islam itu. Wallahu a'lam bissawab.